Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah pagi ini kita bisa bersua walaupun tidak bertatap muka secara fisik, tapi hati kita insyaallah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seorang muslim itu tidak mengenal waktu dan jarak, tidak mengenal di mana kita berada. Selama kita ada kalimat la ilaha illallah, maka itu adalah saudara kita. Di mana ada kalimat la ilaha illallah, maka itu adalah akan terjalin ukhuwah di antara kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Hari ini sudah memasuki tanggal 28, yang itu berarti tinggal 28, 29 dan 30 kita akan ditinggal oleh tamu yang sangat agung. Tamu itu mau tidak mau harus pergi meninggalkan kita, dan kita tidak tahu apakah kita akan bertemu kembali dengan tamu itu atau tidak. Dan harapan kita hanya satu, mudah-mudahan segala yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalan itu, entah puasa kita, tilawah Quran kita, sedekah kita, zikir kita, i'tikaf kita, dan seluruh amalan-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena segala yang kita persembahkan itulah yang akan kembali kepada kita. Ketika kita tidak mempersembahkan apapun untuk kita, ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan ketika kita mempersembahkan sesuatu, maka itu adalah untuk kita. Sehingga kita yang sampai sekarang masih istiqomah melayani bulan Ramadan, maka kita layak menjadi seorang pemenang. Nah, di akhir Ramadan ini kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah di akhir juz atau di akhir ayat 185, litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi ada 3 himbauan dari Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan. Yang pertama adalah walitukmilul iddah, dan hendaknya bilangan. Artinya hendaknya puasa kalian itu kalian sempurnakan, baik 29 hari ataupun 30 hari. Jangan terlena dengan akhir Ramadan, jangan terlena dengan godaan-godaan, jangan terlena dengan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat. Fokus kepada ibadah. Nah, agar puasa kita bisa sempurna, 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menyelesaikan puasa itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengisi akhir Ramadan itu dengan i'tikaf yang bisa di masjid. Untuk bapak-bapak itu i'tikaf di masjid. Kemudian ketika ibu-ibu tidak bisa di masjid, dalam madhab Hanafi itu boleh i'tikaf itu di musalla, tempat dia biasa sholat di rumah. Kemudian ketika bapak-bapak tidak bisa di masjid i'tikaf, maka maksimalkan ibadah di rumah. Kemudian yang ketiga, agar puasa itu bisa sempurna, maka hendaknya kalian segera menunaikan zakat, terutama zakat fitri atau shadaqatul fitri atau zakat fitrah. Itu istilah yang suka kita pakai, karena itu bagian daripada kesempurnaan. Dan Rasulullah SAW bersabda,
sedekah fitri itu diambil dari orang kaya diberikan kepada orang miskin. Sedekatul fitri itu dikeluarkan untuk membersihkan jiwa dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, dan diberikan untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Nah, termasuk juga diantaranya yang sangat dianjurkan itu adalah di bulan Ramadan itu kita mengeluarkan zakat mal juga. Karena zakat yang dimaksud dalam rukun Islam yang jumlahnya 5 itu adalah zakat mal dan zakat fitri. Tapi yang lebih utama itu adalah, atau yang lebih ditekankan itu adalah zakat mal, bukan zakat fitri, karena zakat fitrah itu hanya kecil nilainya, dalam arti secara nilai itu hanya sedikit, hanya kurang lebih 2,5 sampai 3 kilogram beras, dan itu setahun sekali. Tapi yang lebih ditekankan itu adalah zakat mal. Dan zakat mal itu yang paling enak ketika kita ingin menghitung dengan baik itu adalah di bulan Ramadan, entah itu di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebuah pertanyaan bagi kita adalah, kita yang mencari uang itu, kita yang tulang banting, ya, membanting tulang mencari uang itu, tapi kok tanda kutip enak betul, kemudian tiba-tiba kita disuruh untuk mengeluarkan zakat. Nah, ini hal yang menarik yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, sehingga biasanya orang itu kalau belum punya uang itu niat untuk mengeluarkan zakat itu sangat tinggi. Tapi berbeda sikap ketika dia sudah punya uang, maka dia akan selalu berhitung-hitung. Apalagi kalau uangnya itu sampai banyak. Apalagi uangnya banyak, kebutuhannya banyak, maka dia berat untuk melaksanakan atau mengeluarkan zakat. Nah, disinilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, sehingga jangan sampai ada sifat tamak dalam diri kita sehingga kita berat mengeluarkan zakat. Nah, mengenai masalah berapa-berapanya itu gampang. Mohon maaf jamaah, bukan sombong, bukan apa, ngitung zakat itu gampang. Sebagaimana mohon maaf, menghitung warisan itu gampang. Ya, ngitung warisan, ngitung zakat, ngitung sedekah itu gampang. Yang susah itu adalah ketika sudah ketahuan berapa, mengeluarkannya itu yang susah. Itu yang susah. Ngitung, sekali lagi, ngitung itu ada aplikasi-aplikasi kalkulator zakat dan seterusnya, itu gampang. Yang susah itu adalah ketika harta itu sudah berada di jiwa kita, kemudian ingin kita keluarkan, berat. Perhitungannya luar biasa. Maka saya hanya ingin menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yu'akhkhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Surat Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Surat ini ditujukan untuk orang Islam, bukan untuk orang kafir. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kalian, sehingga dia berkata, ya Allah, kenapa tidak engkau tangguhkan kepadaku kematian sehingga saya bisa sedekah dan termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak menangguhkan ajal seseorang ketika sudah tiba, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, Bapak Ibu, ternyata soal mengeluarkan zakat dan infak itu bukan sekedar soal berapa nilainya, tapi ternyata itu adalah soal cita-cita dan soal penyesalan. Soal cita-cita dan soal penyesalan. Dan Allah dengan Maha Rahimnya membocorkan kepada kita tentang penyesalan dan cita-cita orang yang punya harta.
yang mana setiap orang yang meninggal dunia, baik yang mau meninggal maupun yang sudah meninggal, itu pasti punya cita-cita dan punya penyesalan. Baik yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah maupun yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, itu mereka punya cita-cita. Kita belum ada bayangan, kita belum ada pikiran itu, dan itu pasti akan terjadi ketika kita meninggal dunia. Maka demi Allah, orang-orang yang dengan mudah mengeluarkan infaknya, sedekahnya, zakatnya, itu punya cita-cita ingin mengeluarkan lebih besar lagi. Itu orang baik. Sementara mereka-mereka yang menahan hartanya, ya, mereka yang berat untuk melakukan, mereka juga punya cita-cita dan punya penyesalan. Cita-cita mereka apa? Ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka minta waktu beberapa detik, beberapa menit sebelum dicabut nyawanya untuk membelanjakan seluruh yang mereka miliki. Itu cita-cita orang yang menahan hartanya. Dan mereka sangat menyesal sekali. Minta beberapa detik aja. Dan di sini kata Allah, fa'as-saddaqah, sehingga saya bisa sedekah dengan cepat. Karena taknya itu dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan cepatnya sedekah itu, enggak lama-lama lagi, enggak mikir-mikir lagi. Maka orang-orang yang cepat mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, itu tidak ada penyesalan. Sementara mereka yang sangat berat untuk melaksanakan ibadah sedekah, mereka itu akan menyesal. Nah, tentu kita yang hidup di dunia ini, ya, itu pasti punya cita-cita, pasti punya harapan, pasti punya keinginan. Baik keinginan secara pendidikan, secara agama, secara ekonomi, sosial, dan seluruhnya, itu punya cita-cita. Ternyata orang yang meninggal dunia itu mereka juga punya cita-cita. Orang yang meninggal itu punya harapan, mereka juga punya keinginan. Keinginan orang yang sudah meninggal itu ternyata berbeda jauh dengan keinginan orang yang masih hidup. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan su'ul khatimah, punya cita-cita yang sama. Cita-citanya mereka ingin hidup kembali di dunia. Yang husnul khatimah untuk melaksanakan kebaikan lebih banyak lagi. Yang su'ul khatimah ingin menutupi kekurangan-kekurangan mereka dan ingin membelanjakan apa yang mereka miliki. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya membocorkan kepada kita sesuatu yang belum terjadi, dan itu pasti terjadi, dan itu pasti mengenai kita. Itu membocorkan kepada kita karena saking beratnya orang itu cinta dia kepada harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh dia sangat cinta kepada harta, dan tidak ada orang yang tidak cinta dengan harta, mau orang alim, mau bukan orang alim, mau ulama, bukan ulama, cinta harta itu adalah fitrah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Dan kenapa di sini kata Allah fa'as-saddaqah? Kenapa saya orang yang meninggal itu kok bercita-cita untuk sedekah? Kenapa saya pengen sholat, saya pengen tilawah Quran? Kenapa enggak begitu? Ya, Bapak Ibu nanti bisa buka di surat Al-Munafiqun ayat 10. Kenapa orang yang mau meninggal dunia itu cita-citanya ingin sedekah, ingin zakat, ingin infak, bukan ingin sholat. Ya, bukan ingin sholat, bukan ingin puasa, bukan ingin tilawah Quran. Satu, konteks ayat ini adalah orang mukmin. Artinya orang yang mukmin itu pasti sholat, pasti puasa. Tapi orang mukmin belum tentu bisa mengeluarkan zakat.
Bahkan kadang-kadang orang beriman itu cintanya kepada zakat itu lebih tinggi. Cinta kepada harta itu lebih tinggi daripada orang kafir yang cinta kepada harta. Maka di sini kata Allah, "Hai orang-orang yang beriman, ya belanjakan, keluarkan. Nah, saatnya nanti kalian akan menyesal. Dan saatnya kalian akan tahu ternyata harta yang kalau tidak kalian manfaatkan dengan baik itu hanya akan menjadi rebutan anak cucu kalian." Maka orang yang meninggal dan orang mukmin meninggal ini cita-citanya ingin mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah. Itu satu, karena ayat ini berkaitan dengan orang mukmin. Sementara nanti kalau orang kafir itu cita-citanya ingin hidup di dunia, na'mal ghairal kunna na'mal, kami akan melakukan amal yang dulu kami tidak beramal. Itu orang kafir. Kemudian yang kedua, masyarul muslimin, kenapa orang meninggal? Karena sedekah itu kebaikannya akan tetap mengalir walaupun orang itu sudah meninggal. Sementara kalau puasa, kita puasa, begitu kita meninggal selesai sudah ibadah puasa, udah nggak ada yang namanya mengalir lagi, nggak ada. Bapak Ibu puasa terus besok meninggal, ya sudah, puasa yang dilakukan kemarin itu untuk Bapak, berhenti sampai di situ. Kita sholat, hari ini kita sholat, besok sholat terus meninggal, ya udah, pahala sholat terputus habis dengan kita meninggal dunia. Tilawah Quran juga begitu. Tapi kalau sedekah, ya, ketika kita sedekah kemudian kita meninggal, maka sedekah itu akan mengalir selama sedekah itu masih abadi. Kita misalnya sedekah 1 juta. Sedekah itu bisa berarti zakat, bisa berarti infak. 1 juta. Maka nilai atau uang 1 juta ini akan tetap mengalir. Ya, akan tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Misalnya uang 1 juta ini misalnya kita belikan misalnya, atau kita serahkan uang 1 juta itu kepada Laz Darul Fatah, diterima oleh Ustadz Zulfan. Maka kita meninggal nih, nanti sore kita meninggal. Maka uang ini belum dipakai misalnya. Ternyata ini sudah kita ada dicatat sebagai kebaikan. Ternyata zakat ini dibuat program. Misalnya untuk pemberdayaan di Darul Fatah ada namanya PKU, ya, pendidikan kader ulama. Kemudian untuk diberikan untuk biayaan mereka. Maka nanti akan tetap masih berjalan. Ya, dibelikan misalnya makanan, kemudian dimakan oleh anak-anak, membuat anak-anak itu semangat, kemudian mereka bertenaga, mereka baca Quran, mereka belajar bahasa Arab, maka kebaikan itu akan terus. Itu namanya sedekah. Maka dulu para sahabat, ya, kemudian diteruskan oleh ulama, ketika mereka sedekah itu, mereka sedekahnya itu yang sifatnya itu terus menerus tanpa berhenti. Dan Bapak Ibu tahu kalau kita umroh ke Saudi, nanti biasanya ada paket kita ke Madinah. Di Madinah itu ada agak jauh dari Masjid Nabawi, itu sampai sekarang masih ada yang namanya sumur Utsman bin Affan. Masih ada, dan alhamdulillah beberapa kali kita ke sana, dan Masya Allah umurnya 1400 tahun yang lalu, sampai sekarang masih ada, walaupun nggak dipakai karena ada pertimbangan. Tapi kebunnya masih ada, bahkan kebunnya itu menghasilkan uang, dan nanti di pojok itu di pintu 15 masuk terus itu ada Hotel Utsman bin Affan. Dan Utsman tidak termasuk orang-orang yang menyesal di ayat ini, karena beliau tidak menunda-nunda kebaikan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika kita sedekah, zakat, infak itu bukan sekedar soal kita itu membersihkan harta ya pasti.
Tapi salah satunya adalah agar kita tidak masuk orang-orang yang menyesal ketika kita meninggal dunia. Kita teriak-teriak kepada Allah, ya Allah sebentar aja ya Allah, 5 detik aja saya ingin infak, saya ingin transfer 50 miliar. Begitu transfer selesai, kita meninggal selesai. Tapi ketika kita suka menunda-nunda, maka ayat ini akan berlaku. Maka camkan kembali surat Al-Munafikun ayat 10, 11 kita ulang-ulang, sehingga ketika kita itu diberi keluasan rizki oleh Allah, maka sebagaimana Allah itu mudah memberikan harta kepada kita, hendaknya kita juga mudah akan memberikan kepada orang lain, apalagi kalau itu zakat, ya, yang itu adalah sebuah kewajiban. Baik, ini sebagai mukadimah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan Bapak Ibu yang telah menyalurkan zakat, infak dan sedekah serta wakafnya ke Darul Fatah, dan alhamdulillah sudah diterima dengan baik, dicatat dengan baik, dilaporkan dengan baik, rapi, dan insyaallah nanti ada saatnya kita akan laporkan kepada seluruh penghimpunan itu kepada Bapak Ibu sekalian, ya, setelah bulan Ramadan dan setelah berlalunya wabah corona ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan, 1, 2 ya, baru 2. Baik. Dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Ustadz, bagaimana menghitung zakat mal seperti misal pada barang berupa emas yang dengan batas kepemilikan 96 gram. Andai saya punya emas 200 gram. Apakah A secara keseluruhan nilainya 200 gram dikali 2,5%? B, apakah yang di atas 96 gram saja yang dikenakan zakatnya, nilai 104 kali 2,5%? Kalau di pemerintahan ada dikenal PTKP-nya, penghasilan tidak kena biayanya. Mohon penjelasan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mengenai zakat itu ada 2, zakat mal dan zakat fitri. Zakat mal itu ada 5. Ya, zakat mal itu ada 5, 1 emas perak dan uang, kemudian yang kedua itu peternakan, kemudian yang ketiga pertanian, yang keempat perdagangan, yang kelima itu adalah harta temuan atau rikaz. Nah, untuk zakat mal kaitannya dengan emas itu batas minimalnya itu ada 2 pendapat. Yang pertama 83 gram, yang kedua 85 gram emas murni. Yang saya tahu dan selalu kami pakai itu bukan 96 tapi 85 gram. Ya, 85 gram. Nah, sehingga ketika Bapak itu punya atau Ibu ini punya 200 gram, yang dihitung itu bukan selisih dari 85, berarti sekitar 115, bukan, tapi total. Misalnya 85, kemudian dia punya 86 gram, bukan berarti 1 gram yang dihitung, tapi totalitas. Pokoknya asal di atas 8 nisab, di atas nisab itu yang dihitung. Maka nisabnya itu adalah 85 gram, ibu punya atau bapak punya 200 gram. Berarti ya 200 gram emas dikali 2,5%, kemudian bisa mengeluarkannya dengan 2 nilai emas itu atau emasnya. Ya, kalau 200 gram berarti 20 gram, 2 gram berarti 5 gram ya. Ya, 222 ya 5 gram emas. Baik, 5 gram emas dikeluarkan. Ya, baik dalam bentuk emas sudah dalam bentuk perhiasan atau masih bentuk LM logam mulia. Dikeluarkan 5 gram. Atau kalau kita ingin emas itu tetap dalam diri kita, ya 5 gram itu dikali, sekarang emas itu harganya sekitar 900.000, 9 kali 5 berarti sekitar 4.500.000-an, begitu kira-kira. Jadi yang dikenakan itu bukan sisanya, tapi adalah total dari harta yang kita miliki. Baik, itu
yang pertama, kemudian yang kedua dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kalau saya jual rumah kontrakan kemudian dalam waktu dekat saya beli buat beli kontrakan lagi. Yang saya tanyakan, apakah saya harus mengeluarkan zakat dari hasil penjualan rumah semua atau dari uang yang tersisa dari hasil penjualan rumah? Ya. Ibu, sudah saya sampaikan tadi, zakat itu hanya 5, zakat mal itu hanya 5, nggak ada yang lain. Dihafal, dan termasuk uang. Kemudian yang kedua pertanian, yang ketiga perdagangan, yang keempat peternakan, yang kelima temuan. Selain itu tidak ada zakat. Ya, ibu punya rumah ibu gede nilainya 100 miliar, nggak ada zakat. Ibu punya mobilnya sejumlah anggota keluarga, nggak ada zakat. Ya, zakat itu satu ketika sudah mencapai nisab, yang kedua 1 tahun. Nah, itu aja yang dizakati. Maka kalau ibu jual rumah kontrakan, ya, yang kemudian dijual, kemudian apakah uangnya itu uang hasil jualan kontrakan itu dizakati? Enggak, dizakati ya ini kalau dibelikan kontrakan lagi, kemudian sisa uangnya itu disimpan, ya sisa uangnya disimpan, kemudian sisa uang ini kumpul dengan uang yang ibu punya dan mencapai haul, mencapai 1 tahun dan mencapai nisabnya 85 gram dikali nilai tadi, maka baru ibu wajib mengeluarkan zakat. Atau kontrakan itu menghasilkan, misalnya Ibu Nur ini punya kontrakan di dekat Unila, nggak usah banyak-banyak, 100 pintu, 1 pintu nilainya 5 juta, berarti 100 berarti 500 juta setahun. Ya, 500 juta nanti dikurangi operasional tinggal 300 juta, udah 300 juta dikali 2,5%. Itu gampang, ngitung tuh gampang, Bu. Yang susah nanti begitu keluar angka besar, waduh, besar juga ini. Nanti orang-orang seperti itu akan menyesal pas meninggal dunia. Baik. Yang kedua, zakat kontrakan itu 5% atau 2,5% dalam setahun. Setahun nunggu duitnya kumpul, kemudian itu nanti 2,5%, ya. Karena itu masuk zakat zakat emas, perak dan uang. Baik. Masih ada? Soal asar Ustaz, lagi kita sholat. Ya, baik. Ada yang nelpon tadi. Pertanyaannya adalah saya baru menikah, kemudian baik saya maupun suami masing-masing punya usaha, ya, punya perusahaan, yang mana hasil dari perusahaan itu sudah mencapai nisab. Ya. Apakah itu boleh dikeluarkan atas nama suami saja atau harus dikeluarkan atas nama 2 orang yang berbeda, saya dan suami? Kalau usahanya beda, ya, misalnya yang satu punya usaha rental, yang satu punya usaha kontrakan, maka dengan orang yang berbeda dan pengelolaan yang berbeda, maka masing-masing zakatnya masing-masing, ya. Rental, kemudian yang kontrakan gitu ya. Jadi bukan digabung, tapi kalau kedua-duanya ini adalah dalam satu payung perusahaan, maka zakatnya itu juga digabung. Kalau atas nama siapa, ya atas nama 2 orang. Jadi gitu mengenai masalah zakat usaha. Ya, zakat usaha itu kalau pengelolaannya itu berbeda, maka berbeda. Ketika dua-duanya mencapai nisab, ya dua-duanya wajib zakat. Misalnya rentalnya itu mencapai nisab 100 gram emas, nah teman-teman istrinya juga begitu, ya masing-masing mengeluarkan zakat dan atas nama masing-masing. Tapi ketika suaminya yang jadi direkturnya, istrinya sekretarisnya, kemudian buat usaha, kemudian mencapai nisab, yaitu ketika sudah mencapai nisab, nggak boleh nisabnya itu misalnya ketemulah nilai 150 gram emas yang kemudian dipisah jadi 2 untuk menghindari zakat, itu nggak bisa. Dua-duanya jadi 1, kemudian dikali 2,5%, asal sudah mencapai 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya. Baik, ada lagi? Cukup?
Baik, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jazakumullah khairan, dan kami atas nama Yayasan Darul Fatah mengucapkan ajarakumullahu fima a'taitum wa baraka fima abqaitum. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan ganti dari yang Bapak Ibu berikan kepada Yayasan Darul Fatah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, bertambah-tambah harta Bapak Ibu yang belum dikeluarkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada keberkahan umur kita, keluarga kita, sehingga kita bertemu dengan Allah tidak ada penyesalan, tidak ada rasa ingin kembali lagi ke dunia karena masih banyak PR yang belum kita lakukan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.